Setiap manusia yang terlahir ke dunia membawa perjalanan hidupnya masing-masing. Tidak ada jiwa yang hadir tanpa alasan, tidak ada langkah yang tercipta tanpa makna. Semesta, atau bagi orang beriman, bisa menyebutnya sebagai kehendak Tuhan, selalu menempatkan kita pada jalan yang penuh pelajaran. Kadang jalannya lurus, kadang berliku, bahkan ada saat di mana jalan itu seakan buntu. Semua orang pasti pernah merasa terjebak dalam kesedihan, kehilangan, pengkhianatan, atau kebingungan yang menyesakan dada. Namun, tahukah kamu bahwa ujian-ujian itu bukan untuk menjatuhkanmu? Justru sebaliknya, ujian itu hadir untuk menguatkanmu, agar kamu mampu tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak dan lebih kokoh. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana cara kita tahu bahwa kita sudah berhasil melewati ujian tersebut? Apakah ada tanda-tanda tertentu yang bisa dikenali? Jawabannya adalah ya, tanda itu ada. Dan salah satunya adalah hatimu yang menjadi lebih tenang. Ketenangan ini tidak hadir begitu saja, tetapi lahir dari proses panjang yang kamu jalani. Maka mari kita renungkan bersama tanda pertama ini dengan hati yang terbuka. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak kamu untuk mendukung perjalanan kita bersama di ruang ini. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan ragu untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Tekan tombol subscribe sekarang, aktifasi notifikasi loncengnya, dan tinggalkan komentar tentang pengalamanmu menghadapi ujian hidup. Bagikan di kolom komentar apa yang kamu rasakan, karena bisa jadi kisahmu menjadi inspirasi untuk orang lain yang sedang berjuang. Ingat, kita tidak berjalan sendirian. Dengan berbagi, kita sedang membangun ruang aman, ruang yang penuh dengan energi positif, ruang yang bisa menguatkan satu sama lain. Jadi jangan hanya menjadi pendengar pasif. Jadilah bagian dari keluarga besar kita di sini. Klik subscribe, bagian pengalamanmu, dan mari kita terus berjalan bersama di jalan spiritual ini. Karena setiap kata, setiap pesan, bisa jadi adalah cara semesta atau Tuhan berbicara kepada kita. Dan melalui interaksi sederhana ini, kamu sedang meneguhkan langkahmu sendiri. Mari lanjutkan perjalanan menuju tanda pertama dari ujian semesta. Tanda pertama yang menunjukkan bahwa kamu telah melewati ujian semesta adalah hatimu menjadi lebih tenang. Ketika badai melanda hidupmu, ketika masalah datang bertubi-tubi, mungkin dulu hatimu mudah goyah. Kamu merasa marah, gelisah, takut, bahkan putus asa. Tetapi lihatlah dirimu sekarang. Apakah kamu masih merasakan keresahan yang sama? Atau justru kamu mulai menyadari ada ketenangan yang tumbuh di dalam dirimu? Inilah tanda bahwa semesta atau Tuhan sedang menunjukkan bahwa kamu sudah naik ke level yang lebih tinggi. Ketenangan ini bukan berarti hidupmu tiba-tiba tanpa masalah. Masalah tetap ada, tantangan tetap datang, tetapi hatimu sudah tidak lagi bereaksi dengan kepanikan yang sama. Kamu mulai belajar menerima bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan waktunya. Kamu tidak lagi melawan arus kehidupan dengan sia-sia. Kamu tidak lagi terburu-buru ingin segera mendapatkan jawaban. Sebaliknya, kamu belajar menunggu, belajar berserah, belajar percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang mengatur segalanya untukmu. Ketika hati menjadi lebih tenang, itu artinya kamu telah melepaskan banyak beban yang dulu membelenggu. Dulu mungkin kamu sering terjebak dalam rasa bersalah, penyesalan, atau bahkan amarah kepada diri sendiri dan orang lain. Kamu merasa bahwa semua hal buruk terjadi karena kelemahanmu. Namun kini, dengan ketenangan yang tumbuh, kamu mulai melihat kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Kamu memahami bahwa setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, punya tempatnya masing-masing dalam perjalananmu. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang benar-benar hilang. Semuanya adalah bagian dari mozaik besar kehidupan yang sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Ketenangan membuatmu tidak lagi tergesa-gesa mengejar sesuatu yang belum waktunya datang. Kamu belajar untuk menikmati setiap langkah, setiap proses, bahkan setiap keterlambatan. Karena kamu tahu, yang tertunda bukan berarti hilang, melainkan sedang dipersiapkan dengan cara yang lebih indah. Inilah tanda nyata bahwa hatimu telah lulus ujian semesta. Ketenangan yang hadir di hatimu adalah bukti bahwa jiwamu sudah matang. Orang yang belum melewati ujian biasanya masih mudah terguncang oleh hal-hal kecil. Mereka masih mencari pengakuan dari luar, masih mudah merasa tersakiti oleh ucapan atau perlakuan orang lain. Tetapi, ketika kamu sudah lulus ujian semesta, hal-hal kecil itu tidak lagi mampu mengganggumu. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan dirimu kepada dunia. Kamu tidak lagi terjebak dalam lomba membandingkan dirimu dengan orang lain.
Kamu tahu, nilai dirimu tidak ditentukan oleh komentar atau pandangan manusia, melainkan oleh perjalanan spiritual yang sudah kamu jalani. Inilah letak kedewasaan yang sejati. Kedewasaan bukan diukur dari usia, harta, atau status, tetapi seberapa tenang kamu menghadapi setiap situasi. Seberapa mampu kamu tetap damai di tengah kekacauan. Semakin tenang hatimu, semakin jelas bahwa kamu telah melampaui satu babak besar dalam perjalanan jiwa. Ketika kamu sampai pada titik di mana hati terasa damai, saat itulah kamu mulai menyadari betapa berharganya perjalanan panjang yang sudah kamu lalui. Tenang bukan berarti tidak pernah merasa sedih atau marah, tetapi kamu bisa mengendalikan emosi itu dengan lebih bijak. Kamu tidak lagi dikuasai oleh amarah, tetapi mampu mengarahkan emosimu ke arah yang membangun. Kamu tidak lagi berlama-lama dalam kesedihan, karena kamu tahu ada makna di balik setiap air mata. Saat hatimu damai, kamu pun lebih mudah menghargai hal-hal kecil. Senyuman sederhana, udara pagi yang sejuk, atau doa yang terucap dari hati. Semuanya terasa lebih berarti. Inilah tanda bahwa jiwamu sudah belajar untuk tidak tergantung pada keadaan luar, melainkan menemukan kebahagiaan dari dalam. Kedamaian hati adalah tanda nyata bahwa kamu sudah melampaui satu fase ujian. Ada satu hal penting yang sering terlupakan orang ketika berbicara tentang ketenangan hati. Banyak yang mengira ketenangan hanya bisa datang ketika masalah selesai, ketika semua keinginan tercapai, atau ketika semua luka sembuh. Padahal, ketenangan sejati justru hadir di tengah keterbatasan, di tengah masalah yang masih ada, di tengah luka yang mungkin belum sepenuhnya sembuh. Ketenangan hati bukan soal keadaan luar, tetapi tentang bagaimana jiwamu menanggapi keadaan itu. Semakin matang jiwamu, semakin kamu mampu melihat masalah sebagai guru, bukan musuh. Kamu tidak lagi mengutuk masa lalu, tidak lagi menyalahkan orang lain, tetapi belajar memahami bahwa semua peristiwa adalah bagian dari skenario yang lebih besar. Saat itulah kamu bisa berkata dalam hati, "Aku menerima, aku ikhlas, aku percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang mengatur segalanya." Dan dari sanalah ketenangan sejati tumbuh. Tenang bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tenang bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru dengan hati yang tenang, usahamu menjadi lebih terarah. Kamu tidak lagi bekerja dengan terburu-buru atau penuh tekanan. Kamu bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak, karena tidak dikuasai oleh rasa takut atau panik. Hati yang tenang membuat pikiran lebih jernih, membuat tubuh lebih sehat, dan membuat langkahmu lebih ringan. Kamu tidak lagi menuntut hasil yang instan, karena kamu percaya bahwa proses yang baik akan membawamu ke hasil yang baik pula. Kamu tidak lagi tergoda untuk menempuh jalan pintas yang merugikan dirimu atau orang lain, karena kamu tahu setiap hal indah membutuhkan waktu. Tenang adalah tanda kedewasaan spiritual. Jika kamu sudah sampai pada titik ini, itu artinya kamu telah melewati ujian semesta dengan baik, dan kini siap melangkah ke fase berikutnya. Ketenangan hati juga menjadikanmu pribadi yang lebih kuat menghadapi dunia luar. Ketika orang lain marah, kamu bisa tetap sabar. Ketika orang lain mengeluh, kamu bisa tetap bersyukur. Ketika orang lain putus asa, kamu masih bisa melihat harapan. Hal ini tidak berarti kamu lebih baik daripada mereka, tetapi karena perjalananmu telah menempa jiwamu. Kamu tahu bagaimana rasanya jatuh, hancur, kehilangan, dan terluka. Dan justru dari pengalaman itulah, kamu belajar untuk tidak mudah goyah. Ketenangan hatimu ada hasil dari luka yang pernah kamu terima, air mata yang pernah kamu jatuhkan, dan doa-doa yang pernah kamu panjatkan dengan penuh kesungguhan. Semua itu menjadi fondasi spiritual yang membuatmu lebih kokoh. Jadi, jika sekarang hatimu lebih tenang, bersyukurlah. Itu adalah tanda besar bahwa semesta atau Tuhan telah membawamu naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, tanda pertama ini adalah dasar dari semua tanda berikutnya. Hati yang tenang adalah kunci untuk melangkah ke fase spiritual yang lebih tinggi. Tanpa ketenangan, mustahil kamu bisa melepaskan dendam. Mustahil kamu bisa berhenti mengejar. Mustahil kamu bisa menarik energi kebaikan ke dalam hidupmu. Ketenangan adalah pondasi, sebab pijakan kokoh yang membuatmu bisa berdiri dengan tegap di tengah badai. Maka, jika hari ini kamu merasakan ketenangan yang tidak pernah kamu miliki sebelumnya, syukurilah. Itu bukan hanya sebuah perasaan sementara, tetapi sebuah tanda bahwa jiwamu sudah melewati ujian. Kamu telah membuktikan bahwa dirimu lebih kuat dari segala guncangan yang pernah kamu alami.
Ketenangan adalah hadiah sekaligus bukti bahwa semesta ada Tuhan selalu mendampingimu dalam setiap langkah. Dengan pondasi ini, kamu siap melanjutkan ke tanda berikutnya. Tanda kedua yang menunjukkan bahwa kamu sudah lulus dari ujian semesta adalah ketika kamu tidak lagi menyimpan dendam di dalam hati. Pada awalnya, hampir semua orang pasti pernah merasakan luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan, penolakan, atau perlakuan tidak adil. Luka itu begitu dalam sehingga rasanya mustahil untuk dimaafkan. Kamu mungkin pernah berkata pada dirimu sendiri, "Aku tidak akan pernah melupakan ini." Namun lihatlah dirimu sekarang. Apakah kamu masih mengulang-ulang kisah lama itu di kepalamu? Ataukah kamu mulai merasakan bahwa luka itu tidak lagi menguasai hidupmu? Jika kamu merasa lebih ringan, lebih damai, dan tidak lagi ingin membalas sakit hati itu, maka ketahuilah, kamu sudah melewati ujian yang sangat besar. Dendam adalah beban yang berat, dan ketika kamu mampu melepaskannya, itu artinya jiwamu sudah naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatan orang lain yang menyakitimu. Memaafkan juga bukan berarti melupakan begitu saja semua kejadian buruk yang pernah terjadi. Tetapi, memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupmu. Ketika kamu masih menyimpan dendam, sebenarnya yang tersiksa bukanlah orang yang kamu benci, tetapi dirimu sendiri. Setiap kali kamu mengingat kejadian itu, hatimu kembali panas, emosimu kembali terguncang, dan jiwamu tidak bisa menemukan ketenangan. Namun ketika kamu memutuskan untuk melepaskan dendam, kamu sedang membebaskan dirimu dari penjara masa lalu. Kamu memilih untuk hidup di masa kini, bukan terikat pada kenangan lama yang menyakitkan. Inilah tanda nyata bahwa kamu sudah lulus dari ujian semesta. Kamu mampu memaafkan bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena dirimu pantas mendapatkan kedamaian. Semesta atau Tuhan selalu memberikan ujian dengan maksud untuk mendidik jiwa. Salah satu pelajaran terbesar yang harus dipelajari manusia adalah bagaimana cara membebaskan hati dari kebencian. Kebencian adalah energi negatif yang menguras tenaga, melemahkan semangat, dan menghalangi kita dari berkah kehidupan. Jika kamu masih menyimpan dendam, maka kamu masih terikat pada masa lalu. Tetapi ketika dendam itu sudah hilang, maka pintu kehidupan baru akan terbuka lebar untukmu. Kamu akan menemukan hubungan yang lebih sehat dengan orang lain, karena kamu tidak lagi membawa luka lama ke dalam interaksi yang baru. Kamu akan merasa lebih mudah bersyukur, karena hatimu tidak lagi dipenuhi oleh amarah. Bahkan doa-doamu akan terasa lebih ringan, karena tidak ada lagi energi negatif yang menghalanginya. Semua ini adalah tanda bahwa kamu telah naik ke level spiritual yang lebih tinggi. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara kita tahu bahwa kita benar-benar sudah melepaskan dendam? Jawabannya sederhana, ketika kamu tidak lagi ingin membicarakan masa lalu itu dengan kebencian. Kamu mungkin masih mengingat kejadian itu, tetapi ingatanmu sudah tidak lagi disertai dengan amarah yang membakar. Kamu bisa bercerita tanpa merasa sesak di dada. Kamu bisa mengingat tanpa meneteskan air mata yang penuh kebencian. Itu artinya, kamu sudah berhasil memurnikan pengalaman itu menjadi pelajaran, bukan lagi luka. Bahkan bisa jadi kamu mulai bersyukur, karena dari pengalaman menyakitkan itulah kamu belajar banyak hal. Kamu belajar tentang kesabaran, tentang keikhlasan, dan tentang bagaimana mempercayakan hidup kepada kehendak Tuhan. Jika kamu sudah sampai pada tahap ini, maka tidak ada keraguan lagi, kamu sudah melampaui ujian semesta yang besar. Ada sebuah pepatah bijak yang mengatakan, menyimpan dendam itu seperti meminum racun, tetapi berharap orang lain yang mati. Ketika kamu masih marah kepada seseorang, sebenarnya yang kamu siksa adalah dirimu sendiri. Setiap detik yang kamu habiskan untuk membenci adalah detik yang hilang dari kebahagiaanmu. Dendam membuatmu sulit tidur, sulit bahagia, dan sulit melangkah maju. Tetapi ketika kamu memilih untuk memaafkan, maka beban itu runtuh seketika. Kamu merasa jauh lebih ringan, jauh lebih damai, dan jauh lebih bebas. Inilah salah satu hadiah terbesar dari perjalanan spiritual, kebebasan hati. Dan ketika kamu sedang merasakannya, maka kamu akan memahami bahwa dendam tidak pernah memberikan kemenangan. Kemenangan sejati adalah ketika kamu mampu melepaskan. Inilah tanda bahwa ujian semesta berhasil kamu lalui dengan baik. Memaafkan adalah tanda kekuatan.
bukan kelebahan. Banyak orang mengira bahwa memaafkan berarti lemah, berarti kalah. Padahal, orang yang mampu memaafkan adalah orang yang sangat kuat. Dia kuat karena mampu mengendalikan hatinya. Dia kuat karena tidak membiarkan masa lalu merampas kebahagiaan masa kini. Jika kamu sudah bisa berkata, "Aku tidak lagi membenci, aku tidak lagi menyimpan dendam," maka itu adalah kemenangan spiritual yang luar biasa. Bukan kemenangan di mata manusia, tetapi kemenangan di mata semesta atau Tuhan. Karena hanya jiwa-jiwa yang kuat yang mampu melakukan hal ini. Dan jika kamu sudah sampai pada tahap ini, maka kamu sudah selangkah lebih dekat dengan tujuan hidup yang lebih tinggi. Mungkin ada sebagian dari kamu yang masih merasa sulit untuk benar-benar melepaskan dendam. Itu wajar. Tidak ada yang mengatakan bahwa proses ini mudah. Kadang butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar sembuh. Tetapi ingatlah, setiap langkah kecil menuju pengampunan adalah bagian dari proses spiritualmu. Jika hari ini kamu masih merasa marah, tidak apa-apa. Yang penting kamu menyadari bahwa dendam itu tidak baik untukmu, dan kamu sedang berusaha untuk melepaskannya. Percayalah, semakin sering kamu berlatih untuk ikhlas, semakin ringan hatimu. Dan pada akhirnya, akan ada hari di mana kamu bisa tersenyum ketika mengingat masa lalu. Bukan lagi menangis atau marah. Saat hari itu tiba, itulah tandanya kamu benar-benar sudah lulus ujian semesta dalam hal melepaskan dendam. Ketika dendam sudah hilang, kamu akan menemukan bahwa hidup terasa jauh lebih luas. Kamu tidak lagi terjebak pada satu peristiwa, tetapi bisa melihat gambaran besar kehidupan. Kamu menyadari bahwa setiap orang punya peran masing-masing, bahkan orang yang menyakitimu sekalipun. Mungkin tanpa sadar, mereka adalah alat yang digunakan semesta atau Tuhan untuk membawamu belajar sesuatu. Tanpa pengalaman itu, mungkin kamu tidak akan tumbuh sekuat sekarang. Tanpa luka itu, mungkin kamu tidak akan pernah belajar tentang arti ketulusan. Maka, alih-alih membenci mereka, kamu bisa mulai berterima kasih dalam diam. Bukan karena mereka pantas dipuji, tetapi karena melalui mereka, kamu belajar pelajaran berharga. Inilah salah satu tanda kedewasaan spiritual yang nyata. Selain itu, melepaskan dendam juga membuat hubunganmu dengan orang-orang sekitar menjadi lebih sehat. Kamu tidak lagi curiga berlebihan, tidak lagi cepat tersinggung, dan tidak lagi merasa semua orang akan melukaimu. Kamu membuka hatimu untuk menerima cinta, persahabatan, dan kepercayaan yang baru. Kamu bisa menjalin hubungan tanpa membawa luka lama ke dalamnya. Dan hubungan yang sehat ini akan memberikanmu energi positif yang besar. Kamu akan merasa lebih dicintai, lebih dihargai, dan lebih damai. Semua ini adalah buah dari keputusanmu untuk melepaskan dendam. Maka, jika saat ini kamu menyadari bahwa hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih baik, itu adalah tanda besar bahwa kamu sudah lulus ujian semesta, karena tanpa sadar, kamu sudah melepaskan beban yang selama ini menghalangimu. Tanda kedua ini, yaitu tidak lagi menyimpan dendam, adalah sebuah kemenangan spiritual yang sangat penting. Tanpa melepaskan dendam, mustahil kamu bisa menemukan kedamaian sejati. Tanpa melepaskan dendam, mustahil kamu bisa melangkah dengan ringan menuju masa depan. Jika saat ini kamu merasakan bahwa hatimu lebih lapang, bahwa masa lalu tidak lagi mengengkangmu, maka bersyukurlah. Itu artinya semesta atau Tuhan sudah membimbingmu melewati fase yang sulit. Kamu sudah membuktikan bahwa hatimu mampu tumbuh lebih besar dari luka yang kamu alami. Dan dengan hati yang sudah bersih dari dendam, kamu siap melanjutkan perjalanan ke tanda berikutnya. Karena setelah tenang dan mampu memaafkan, akan ada pelajaran baru yang menunggumu. Pelajaran tentang berhenti mengejar dan mulai menarik. Tanda ketiga bahwa kamu sudah lulus dari ujian semesta adalah ketika kamu tidak lagi merasa harus mengejar segalanya dengan terburu-buru. Dulu, mungkin kamu merasa kebahagiaan hanya bisa dicapai jika kamu terus berlari, mengejar cinta, mengejar pengakuan, mengejar kesuksesan, bahkan mengejar perhatian orang lain. Kamu berusaha keras seakan-akan hidup adalah perlombaan tanpa akhir. Namun semakin kamu berlari, semakin jauh kebahagiaan itu terasa. Hingga akhirnya, ketika jiwamu mulai matang, kamu menyadari sebuah kebenaran sederhana. Kebahagiaan sejati tidak perlu dikejar.
Kebahagiaan sejati lahir dari dalam dirimu sendiri. Dan ketika hatimu sudah damai, energi positif akan menarik segala hal yang memang seharusnya datang untukmu. Inilah momen ketika kamu berhenti mengejar, tetapi justru mulai menarik. Kamu menarik peluang, menarik cinta, menarik keberkahan. Bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan ketenangan dan keyakinan. Tidak lagi mengejar bukan berarti kamu berhenti bermimpi atau berhenti berusaha. Justru sebaliknya, kamu tetap bekerja keras, tetap melangkah, tetapi kali ini dengan cara yang lebih bijak. Kamu tidak lagi menuntut hasil instan, tidak lagi memaksa sesuatu yang belum waktunya datang. Kamu menanam benih dengan penuh sabaran, lalu membiarkan semesta atau Tuhan menumbuhkan hasilnya di waktu yang tepat. Kamu percaya bahwa apa yang memang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah terlewat, dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kamu genggam. Keyakinan ini membuat langkahmu lebih ringan. Kamu tidak lagi terjebak dalam kecemasan, tidak lagi merasa dikejar waktu. Kamu bekerja dengan sepenuh hati, tetapi menyerahkan hasil akhirnya kepada kekuatan yang lebih besar. Inilah sikap orang yang sudah matang secara spiritual. Dia tidak mengejar, tetapi menarik. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu mulai menyadari betapa indahnya hidup berjalan sesuai alurnya. Kamu tidak lagi terburu-buru mencari cinta, karena kamu tahu cinta sejati akan datang di waktu yang paling tepat. Kamu tidak lagi memaksa kesempatan, karena kamu percaya bahwa kesempatan yang memang untukmu akan terbuka dengan sendirinya. Kamu tidak lagi memohon pengakuan dari orang lain, karena kamu tahu nilai dirimu tidak ditentukan oleh pendapat mereka. Dengan sikap ini, kamu justru menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupmu. Orang-orang merasa nyaman di dekatmu, karena kamu memancarkan energi yang damai. Kesempatan datang menghampirimu karena kamu memancarkan keyakinan. Keberkahan semakin mendekat karena kamu tidak lagi terjebak dalam rasa takut atau putus asa. Semua itu adalah tanda nyata bahwa kamu sudah naik ke level spiritual yang lebih tinggi. Ada sebuah rahasia dalam hidup yang baru bisa dipahami ketika kamu berhenti mengejar. Rahasia itu adalah hukum tarik-menarik energi. Apa yang kamu pancarkan dari dalam hatimu, itulah yang akan kamu tarik dari luar. Ketika kamu cemas, takut, dan putus asa, kamu justru menarik lebih banyak masalah. Tetapi ketika hatimu tenang, penuh keyakinan, dan percaya pada kuasa Tuhan, maka energi yang sama akan datang menghampirimu. Inilah yang dimaksud dengan tidak lagi mengejar, tetapi menarik. Kamu tidak lagi berlari dengan panik, tetapi berdiri dengan teguh. Kamu tidak lagi memohon-mohon dengan keputusasaan, tetapi berdoa dengan keyakinan. Kamu tahu bahwa hidupmu berada dalam genggaman kuasa lebih besar, sehingga kamu tidak perlu khawatir. Energi keyakinan inilah yang membuatmu menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Berhenti mengejar juga berarti berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Dulu, mungkin kamu merasa harus cepat-cepat sukses karena melihat teman-temanmu sudah lebih dulu berhasil. Kamu merasa harus segera menikah karena orang lain sudah berumah tangga. Kamu merasa harus punya ini dan itu karena dunia seakan menuntutmu. Tetapi sekarang, kamu mulai menyadari bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Tidak ada yang lebih cepat atau lebih lambat. Semua berjalan sesuai dengan takdirnya. Kamu berhenti mengejar standar orang lain dan mulai hidup dengan ritme yang sesuai dengan jiwamu sendiri. Inilah tanda bahwa kamu sudah lulus ujian semesta. Kamu tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain, tetapi hidup sesuai dengan jalan yang digariskan untukmu. Ketika kamu sudah berhenti mengejar, kamu akan merasa jauh lebih damai. Kamu tidak lagi sibuk mengejar hal-hal yang sebetulnya hanya ilusi kebahagiaan. Kamu menyadari bahwa harta, status, dan pengakuan hanyalah sementara. Kebahagiaan sejati ada pada rasa syukur, rasa tenang, dan rasa percaya. Kamu tidak lagi merasa tertekan untuk selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Kamu lebih fokus pada perkembangan dirimu sendiri, bukan pada pencitraan. Dan dari sikap inilah, kamu justru menarik lebih banyak kebaikan. Orang-orang melihat ketulusanmu, bukan kepalsuan. Mereka merasakan kejujuranmu, bukan kepura-puraan. Dan kejujuran energi inilah yang membuat hidupmu lebih mudah, lebih penuh berkah. Semesta selalu berpihak pada hati yang tulus, dan kamu sudah membuktikannya melalui perjalanan ini. Ada sebuah perubahan besar yang akan kamu rasakan ketika kamu berhenti mengejar. Kamu lebih mudah menerima. Dulu, kegagalan terasa seperti akhir dari segalanya. Tetapi sekarang,
Kegagalan hanya kamu lihat sebagai bagian dari proses. Dulu, penolakan membuatmu hancur berkeping-keping. Tetapi sekarang, penolakan hanya kamu anggap sebagai jalan yang dialihkan menuju sesuatu yang lebih baik. Dulu, keterlambatan membuatmu gelisah. Tetapi sekarang, keterlambatan justru kamu lihat sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak. Sikap menerima ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan tanda bahwa kamu percaya pada rencana yang lebih besar. Kamu percaya bahwa apa yang datang padamu adalah yang terbaik, meskipun kadang tidak sesuai dengan keinginanmu. Dan keyakinan ini membuatmu semakin tenang dalam menjalani hidup. Berhenti mengejar bukan berarti hidupmu kehilangan arah. Justru dengan berhenti mengejar, arah hidupmu menjadi lebih jelas. Kamu tahu apa yang benar-benar penting, dan kamu berhenti membuang energi untuk hal-hal yang tidak perlu. Kamu mulai memilah mana yang harus diperjuangkan, mana yang bisa dilepaskan. Kamu tidak lagi terjebak dalam kesibukan yang melelahkan, tetapi lebih fokus pada hal-hal yang membawa makna. Hidupmu menjadi lebih sederhana, tetapi justru lebih dalam. Kamu tidak lagi sibuk mengejar status, tetapi lebih memilih untuk mengejar keberkahan. Kamu tidak lagi sibuk mengejar pengakuan, tetapi lebih memilih untuk mengejar ketulusan. Inilah tanda bahwa hidupmu sudah berada di jalur yang benar. Dan ketika kamu sudah berada di jalur yang benar, maka segala hal yang memang untukmu akan datang dengan sendirinya. Ada saatnya dalam hidup ketika kamu berhenti bertanya, "Kapan aku berhasil?" dan mulai berkata, "Aku percaya waktuku akan datang." Itulah saat di mana kamu berhenti mengejar. Kamu tidak lagi gelisah dengan pencapaian orang lain, karena kamu tahu semua orang punya waktunya masing-masing. Kamu lebih sibuk menanam kebaikan daripada menghitung berapa lama hasilnya akan muncul. Dan ajaibnya, ketika kamu berhenti mengejar, hasil-hasil itu justru datanglah hampirimu. Bukan karena kamu pasif, tetapi karena energimu sudah berubah. Energi keyakinan menarik keberkahan, energi syukur menarik rezeki, energi ketulusan menarik cinta. Semua itu datang tanpa kamu harus berlari memburunya. Dan ketika kamu sudah merasakan hal ini, maka tidak ada keraguan lagi. Kamu sudah lulus ujian semesta pada tahap yang sangat mungkin ini. Tanda ketiga ini, yaitu berhenti mengejar dan mulai menarik, adalah bukti bahwa kamu sudah benar-benar matang dalam perjalanan spiritualmu. Hanya jiwa-jiwa yang sudah ditempa dengan keras yang mampu sampai pada tahap ini. Orang yang belum matang akan selalu merasa kurang, selalu merasa dikejar waktu, selalu merasa harus membuktikan diri. Tetapi kamu sudah berbeda. Kamu sudah belajar bahwa hidup bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan yang penuh makna. Kamu sudah belajar bahwa apa yang memang milikmu tidak akan pernah terlewat. Dan kamu sudah percaya bahwa apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kamu miliki. Dengan sikap ini, hidupmu menjadi jauh lebih ringan. Kamu tidak lagi terjebak dalam kecemasan, tetapi hidup dengan penuh percaya. Inilah tanda nyata bahwa kamu sudah naik ke level spiritual yang lebih tinggi. Tanda keempat bahwa kamu sudah lulus ujian semesta adalah ketika kamu menemukan tujuan hidup yang lebih jelas. Dulu, mungkin kamu menjalani hari hanya sekedar rutinitas. Bangun, bekerja, mencari uang, lalu tidur lagi. Semuanya terasa datar, seakan hidup tidak punya arah. Tetapi setelah melewati banyak ujian, kamu mulai bertanya lebih dalam. Untuk apa aku hidup? Apa makna dari semua yang aku alami? Pertanyaan ini bukan sekedar rasa penasaran, tetapi panggilan jiwa. Dan ketika kamu mulai menemukan jawabannya, itulah tanda bahwa semesta sedang menuntunmu. Tujuan hidup bukan selalu tentang pencapaian besar, tetapi bagaimana kamu bisa hidup selaras dengan nilai yang kamu yakini, bagaimana kamu bisa bermanfaat untuk orang lain, dan bagaimana kamu bisa menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Saat tujuan ini jelas, hidupmu menjadi lebih bermakna. Menemukan tujuan hidup membuatmu tidak lagi mudah terguncang. Kamu tahu arah yang kamu tuju, sehingga badai sebesar apapun tidak akan membuatmu kehilangan kendali. Ujian yang dulu membuatmu goyah, kini justru menjadi pengingat untuk tetap fokus pada jalanmu. Kamu menyadari bahwa setiap kesulitan yang datang adalah bagian dari pembentukan jiwamu agar lebih siap mengemban tujuan itu. Dan ketika tujuan hidupmu selaras dengan kebaikan, kamu akan merasakan energi yang berbeda. Setiap langkah terasa lebih ringan, setiap doa terasa lebih dalam, setiap perbuatan terasa lebih bermakna. Tujuan hidup bukanlah sekedar cita-cita duniawi, tetapi sebuah panggilan spiritual. Jika kamu sudah merasakannya,
Itu adalah tanda bahwa kamu sudah melampaui banyak ujian. Semesta atau Tuhan telah membawamu naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Ada banyak orang yang hidup tanpa tujuan, sehingga mereka mudah merasa kosong meski memiliki segalanya. Tetapi orang yang sudah menemukan tujuan hidup tidak lagi bergantung pada materi atau pengakuan. Dia bisa bahagia meski sederhana, bisa damai meski tidak dipuji orang lain, bisa kokoh meski tidak dipahami orang lain. Karena dia tahu apa yang sedang dia jalani. Jika kamu sudah sampai pada tahap ini, maka kamu sudah melampaui ujian yang berat. Tujuan hidup membuatmu lebih teguh, lebih sabar, dan lebih berani menghadapi tantangan. Kamu tidak lagi merasa hidupmu sia-sia, karena setiap hal kecil pun terasa berarti. Bahkan luka yang dulu membuatmu menangis, kini kamu lihat sebagai bagian dari perjalanan menuju tujuan itu. Inilah tandanya bahwa kamu benar-benar sudah lulus ujian semesta. Tanda kelima, yang juga menjadi tanda terakhir dalam pembahasan kita kali ini, adalah ketika kamu mulai hidup dengan rasa syukur yang lebih dalam. Syukur bukan lagi sekedar ucapan di bibir, tetapi menjadi sikap hati yang tulus. Kamu bisa bersyukur bukan hanya ketika menerima hal-hal baik, tetapi juga ketika menghadapi kesulitan. Kamu menyadari bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari rencana besar yang membawa kebaikan untukmu meski mungkin tidak langsung terlihat. Syukur membuat hatimu tenang, membuat hidupmu terasa cukup, dan membuatmu semakin dekat dengan Tuhan. Jika dulu kamu sering mengeluh, sekarang kamu lebih banyak berterima kasih. Jika dulu kamu sering menuntut, sekarang kamu lebih banyak menerima. Inilah tanda bahwa jiwamu sudah matang, bahwa kamu sudah lulus ujian semesta. Syukur adalah kunci untuk menarik lebih banyak keberkahan. Semakin kamu bersyukur, semakin banyak alasan untuk bersyukur yang diberikan kepadamu. Ketika kamu bersyukur atas kesehatan, kesehatanmu semakin kuat. Ketika kamu bersyukur atas rezeki kecil, pintu rezeki besar terbuka. Ketika kamu bersyukur atas orang yang ada di sekitarmu, hubunganmu menjadi lebih harmonis. Syukur membuatmu berhenti mengeluh, berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu tidak lagi sibuk menghitung apa yang tidak kamu miliki, tetapi lebih sibuk menghargai apa yang sudah ada. Sikap ini membuat hidupmu jauh lebih damai. Dan ketika syukur sudah menjadi bagian dari dirimu, maka itu adalah tanda besar bahwa kamu sudah melewati ujian semesta dengan baik. Kamu telah naik ke level spiritual yang lebih tinggi. Rasa syukur juga menjadikanmu lebih rendah hati. Kamu menyadari bahwa semua yang kamu miliki bukan semata hasil kerja kerasmu, tetapi juga karena pertolongan Tuhan. Kamu tahu bahwa tanpa kuasanya, kamu tidak akan pernah bisa sampai sejauh ini. Kesadaran ini membuatmu tidak sombong meski berhasil, dan tidak putus asa meski gagal. Kamu tetap berdiri dengan kepala tegak, tetapi hatimu merunduk penuh kerendahan hati. Inilah buah dari ujian yang kamu lalui. Kamu belajar untuk tidak hanya kuat, tetapi juga lembut. Kamu belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga memberi. Dan syukur adalah pintu menuju semua itu. Jika saat ini kamu merasakan syukur yang tulus di hatimu, maka bersyukurlah lebih dalam lagi. Karena itu adalah tanda besar bahwa kamu sudah lulus ujian semesta. Syukur juga membuatmu lebih dekat dengan orang lain. Orang yang hidup dengan syukur memancarkan energi positif yang menenangkan. Mereka tidak iri, tidak serakah, dan tidak penuh keluhan. Sebaliknya, mereka murah senyum, murah hati, dan mudah membuat orang lain merasa nyaman. Kamu mungkin menyadari bahwa sejak kamu belajar bersyukur, hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih baik. Kamu lebih mudah menghargai, lebih mudah memaafkan, dan lebih mudah memberikan kebaikan. Semua itu lahir dari hati yang dipenuhi rasa terima kasih. Semesta atau Tuhan pun akan merespon energi itu dengan caranya sendiri, dengan memberikanmu lebih banyak keberkahan yang kamu tidak duga. Dan ketika kamu sudah merasakan semua ini, maka tidak ada keraguan lagi. Kamu sudah lulus ujian semesta dengan indah. Jika kita melihat ke belakang, perjalanan ini sungguh luar biasa. Dari hati yang dulu penuh keresahan menjadi lebih tenang. Dari jiwa yang dulu dipenuhi dendam menjadi mampu memaafkan. Dari pribadi yang dulu selalu mengejar menjadi pribadi yang mampu menarik dengan penuh keyakinan. Dari hidup yang dulu tanpa arah menjadi hidup yang penuh tujuan. Dan akhirnya, dari hati yang dulu sering mengeluh menjadi hati yang penuh syukur. Semua tanda ini adalah bukti nyata bahwa kamu telah naik ke level spiritual yang lebih tinggi.
Tidak ada perjalanan yang sia-sia. Tidak ada luka yang tidak bermakna. Semua yang pernah kamu alami adalah bagian dari pembentukan dirimu yang sekarang. Kamu sudah lulus ujian semesta, dan itu adalah kemenangan besar dalam hidupmu. Namun jangan berhenti di sini. Lulus dari satu ujian bukan berarti perjalanan selesai. Justru sebaliknya, itu artinya kamu siap menghadapi ujian yang lebih besar. Tetapi kali ini, kamu sudah punya bekal yang cukup. Hati yang tenang, jiwa yang penuh maaf, keyakinan yang kuat, tujuan yang jelas, dan rasa syukur yang mendalam. Dengan bekal ini, kamu bisa melangkah lebih mantap. Kamu bisa menghadapi apapun yang datang dengan senyum, dengan doa, dan dengan keyakinan bahwa semua ada maknanya. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan jiwa yang lebih tinggi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, dan jangan pernah meremehkan langkah kecilmu. Karena semuanya sedang membawamu ke arah yang lebih baik. Sahabatku, terima kasih sudah mendengarkan pesan panjang ini dengan hati yang terbuka. 5 tanda ini adalah hadiah dari perjalanan panjang yang telah kamu lalui. Jika kamu menemukan satu atau lebih tanda di dalam dirimu, bersyukurlah. Itu artinya kamu sudah lulus ujian semesta dan sedang naik ke tingkat spiritual yang lebih tinggi. Jangan lupa, perjalanan ini tidak harus kamu jalani sendirian. Kita bisa saling menguatkan, saling berbagi, dan saling mendukung. Karena itu, saya mengajakmu sekali lagi untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Aktifkan lonceng notifikasinya dan bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Mari kita tumbuh bersama, melangkah bersama, dan terus belajar bersama. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga Tuhan selalu menyertai setiap langkahmu. Sampai jumpa di pesan berikutnya.